Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan kemurahan yang telah Allah berikan yang tanpa batas. Selanjutnya selawat berangkaikan salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan sahabat. Sahabat Tobi dimanapun semua berada, mudah-mudahan kita selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali dalam melanjutkan bincang-bincang kita pada kesempatan ini, judul yang akan kita bincangkan adalah mengenai kemurahan Tuhan. Tapi sebaiknya marilah kita mulai dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Taubi, kalau kita berbicara tentang kata Tuhan, sebagaimana yang kita pahami bahwa kata Tuhan itu merupakan suatu kata yang diserap dari bahasa Sanskerta yang artinya Tuhyang, yang bermakna pimpinan para dewa, dan ini merujuk pada suatu kata yang dianggap sakral, dan di mana istilah Tuhan ini juga bersinonim dengan istilah-istilah lain yang diciptakan oleh manusia untuk memaknai kata Tuhan itu. Misalnya kata God dan Lord ya dalam bahasa Inggris. Kemudian ada istilah Yahweh dan El. Ini adalah bahasa Ibrani ya, Yahweh dan El. Tapi kalau Al-El dan Dul, nah itu anaknya dewa ya. Kemudian dalam mitologi Batak, suku Batak ya, kita mengenal ada istilah Debata Mulajadi Nabolon yang merujuk pada kata Tuhan atau dewa juga. Di dalam bahasa Latin ada istilah Zeus dan Theos dalam bahasa Yunani. Nah, sahabat Tobi, munculnya kata atau istilah Tuhan ini sekaligus menjawab pertanyaan tentang apakah alam semesta ini tercipta begitu saja tanpa ada yang menciptakannya. Adanya sesuatu yang gaib, yang maha kuasa, yang melampaui manusia dan semua makhluk. Inilah makna yang sering kita sematkan pada kata Tuhan. Nah, sedangkan kata pemurah pada kata kemurahan ini bisa merupakan arti dari kata karim yang juga bermakna mulia, pemurah maupun dermawan ya. Sahabat Tobi, kemurahan Allah itu tidak terikat pada hukum kausal atau hukum sebab akibat. Tidak terikat pada ilmu atau amalan. Karena rahmat dan kemurahan Allah atau Tuhan tadi dapat mengalir kepada siapa saja yang dikehendaki. Meskipun manusia memiliki keyakinan dan cara yang berbeda dalam mengimani Tuhannya. Bayangkan saja, Tuhan tidak pernah memberi jatah oksigen, memberi jatah udara ya, yang kita hirup secara gratis atau cuma-cuma. Tuhan tidak pernah membedakan kalau umat Islam itu mendapat jatah udara lebih banyak
dibandingkan yang memiliki keyakinan di luar dari agama Islam. Karena kalau sempat itu terjadi, maka tentu aliran penganut kepercayaanlah yang paling sedikit dapat udara. Karena paling sedikit jumlah pengikutnya barangkali. Mungkin kita menganggap ini hal yang sepele ya. Sudah miliaran bahkan triliunan kali kita menghirup udara. Ya. Namun ketika Tuhan mencabut nikmat, misalnya dengan gangguan pada sistem pernapasan kita, maka apapun akan manusia korbankan agar kembali pada kondisi normal. Dan kita tidak pernah menghitung berapa banyak udara yang kita hirup. Bahkan udara yang kita hirup itu kita gunakan untuk melawan perintah Tuhan. Kita gunakan selendangnya, bahkan kita hidupkan Tuhan yang ada di dalam diri kita. Tapi Tuhan tetap memberi kesempatan, bahkan Tuhan memberi rezeki pada setiap makhluk hidup dan telah mengaturnya tanpa ada kekhawatiran akan tertukar satu dan lainnya. Sahabat Taubi, di dalam Al-Quran, kepemurahan ini menjadi salah satu sifat Allah, yaitu Ar-Rahman, yang artinya Maha Pemurah. Di dalam surat Ar-Rahman, surat yang ke-55, di ayat ke-13, yang artinya, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Dan begitulah terus kalimat ini diulang-ulang sebanyak 31 kali. Setelah Allah memaparkan nikmat dan anugerahnya, maka ia menantang jin dan manusia. Wahai manusia dan jin, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah begitu banyak, maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan? Apakah nikmat yang sudah disebutkan, ataukah ada nikmat yang lainnya? Sahabat Taubi, selain segala fasilitas yang kita nikmati di alam semesta ini, kira-kira apa bukti kemurahan dan kasih sayang Tuhan khususnya kepada manusia? Maka jawabannya adalah, ini saya nanya, saya jawab sendiri. Ya, maka bentuk kasih sayang atau kemurahan Allah atau Tuhan kepada manusia adalah dengan mengirimkan Al-Quran kepada manusia. Melalui manusia terkasihnya, yang kalau tidak karenanya, niscaya alam semesta ini pun tidak akan tercipta. Di mana Tuhan dan malaikatnya bahkan berselawat kepadanya. Dan yang lebih luar biasanya lagi sahabat Taubi, Allah juga menyematkan Al-Quran itu di dada kita semua sebagai piranti untuk mengenal diri kita, sekaligus untuk kita berkomunikasi kepadanya. Namun hal ini tidaklah semudah yang kita bicarakan, karena mengenal Al-Quran di dalam diri tentu harus melalui proses pembelajaran yang dibimbing oleh seorang guru atau ahli agama yang telah menguasai ilmu rahasia tentang dada manusia. Demikianlah sahabat Taubi, semoga kita semua dimudahkan Allah untuk mempelajari apa yang Allah berikan sebagai bukti kepemurahannya kepada manusia, yaitu mengenali Al-Quran di dalam dirinya. Demikian sahabat Taubi, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.